Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah bersama Ibu. Apa kalian semangat hari ini? Oke, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan kepada kedua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu, oke? Adinda, hadir. Aditya, hadir. Amelinda, Anggi, Arta, Denisa, Dimas, Dion, Diva. Oke. Zina, hadir. Fadli, hadir. Fahri, hadir. Fatir, hadir. Vika, hadir. Haya, hadir. Jeremia, hadir. Juliana, hadir. Kayla, hadir. Khairul, hadir. Lael, oke, hadir. Marsa, hadir. Indonesia, oke. Fajri, oke. Gaisan, oke. Nazal, Natasha, Nina, oke, hadir. Rashika, oke. Reva, oke, hadir. Risti, hadir. Salma, hadir. Sunya, hadir. Syahida, oke, hadir. Sheila, oke, hadir. Tania, oke, hadir semuanya ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Minggu lalu kalian belajar apa sama Ibu? Kalian ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Coba ada yang masih ingat gak? Oke, gimana Melisha? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang masih kalian ingat tentang peristiwa Rengas Dengklok itu apa sih? Ya, betul sekali. Penculikan golongan tua oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Nah, Ibu mau tanya nih, sebenarnya penculikan golongan tua ini tuh sebenarnya karena apa gitu loh? Ya, sekali lagi, kalian betul. Jadi, golongan tua ini diculik oleh golongan muda karena golongan muda ini takut jika golongan tua terpengaruh oleh Jepang. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih harus ke Rengas Dengklok gitu? Ada yang bisa jawab? Tapi Ibu mau tunjuk aja nih, coba Ibu pengen Nina yang jawab. Kenapa coba harus diculik ke Rengas Dengklok? Ya, betul sekali. Karena Rengas Dengklok itu tempatnya terpencil, namun tidak jauh dari Jakarta. Betul sekali. Nah, selanjutnya setelah kalian mengingat-ingat tentang peristiwa Rengas Dengklok ini, kita akan berlanjut ke peristiwa proklamasi. Oke, kalian siap untuk membahas peristiwa proklamasi ini? Oke, siap ya. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu di sini mau memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami latar belakang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai peristiwa penting titik awal kedaulatan Indonesia.
Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran tokoh utama seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda dalam proses menjelang proklamasi, termasuk peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana proses penyusunan teks proklamasi hingga persetujuan serta perdebatan yang terjadi antara para tokoh. Oke, next. Nah, mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Sini tuh ada satu bangunan. Nah, ada yang tahu nggak? Menurut kalian ini rumah siapa? Ya, betul sekali, rumah Laksamana Maeda. Nah, sebelum kita membahas ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin pas Ibu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok ini, setelah para golongan tua atau Soekarno dan Hatta ini pulang kembali ke Jakarta ini, mereka melakukan apa sih? Dan mereka mau bertemu siapa sih? Ada yang tahu? Iya, Hero, gimana? Iya, betul sekali. Setelah kemarin Soekarno dan Hatta ini pulang kembali ke Jakarta, mereka berniat untuk merumuskan naskah proklamasi untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian tahu nggak naskah itu dibuat di mana? Iya, betul sekali. Naskah tersebut dibuat di kediaman Laksamana Maeda. Nah, kemarin setelah Soekarno dan Hatta ini pergi kembali ke Jakarta, mereka ini pergi ke kediaman Laksamana Maeda. Dan Soekarno dan Hatta ini pergi untuk menemui Mayor Jenderal Nashimura. Mayor Jenderal Nashimura di kediaman Laksamana Maeda tersebut untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, ternyata jawaban Nashimura ini kurang memuaskan karena Jepang telah menyerah dan diperintahkan menjaga statu quo, sehingga mereka tidak dapat merealisasikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tetapi Nashimura ini terkesan membebaskan para pemimpin Indonesia untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan ini. Tapi tanpa ada dukungan resmi dari pihak Jepang ini. Nah, hal ini mengakibatkan Soekarno dan Hatta ini kembali ke kediaman Laksamana Maeda ini dengan perasaan yang kecewa karena pada akhirnya proklamasi kemerdekaan harus tetap dilaksanakan namun tanpa adanya dukungan dari pihak Jepang. Nah, selanjutnya pada saat itu anggota PPKI, golongan muda dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat atau Chow Sang-in ini telah berkumpul di kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Namun ternyata tidak semua orang yang hadir di situ terlibat dalam perumusan draft awal naskah proklamasi. Hanya 5 orang, yaitu diantaranya dari golongan tua itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda yaitu ada Soekarni dan Sayuti Melik. Adapun peran masing-masing dari 5 anggota ini. Yang pertama ini dari golongan tua. Nah, golongan tua ini yaitu yang pertama ada Soekarno. Di sini Soekarno berperan sebagai penulis langsung draft naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi dengan para tokoh lain ini, akhirnya naskah tersebut ditulis oleh Soekarno. Nah, Soekarno ini juga memimpin jalannya proses penyusunan hingga pelaksanaan proklamasi dan membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Soekarno ini juga orang yang mentandatangani naskah proklamasi tersebut ditemani oleh Muhammad Hatta. Nah, yang kedua ini ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini perannya yaitu memberi masukan kepada Soekarno dalam proses penyusunan isi naskah proklamasi tersebut. Ia juga menemani Soekarno mentandatangani naskah proklamasi serta membantu merumuskan teks agar teks naskah proklamasi tersebut singkat, padat, dan jelas sesuai semangat kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga ini dari golongan tua ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini berperan memberikan saran terkait redaksi naskah proklamasi. Ia juga menjadi mediator supaya berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tanpa konflik dan mendukung proklamasi tanpa keterlibatan Jepang. Nah, selanjutnya ini ada dari golongan muda. Dari golongan muda ini ada Soekarni yang pertama. Nah, Soekarni ini perannya itu ia berperan aktif untuk mendorong proklamasi agar segera dilakukan.
Dan Soekarno ini yang mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani hanya oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dan bukan perwakilan dari golongan tertentu. Nah, yang terakhir ini ada Sayuti Melik. Kalian pasti tidak asing dengan Sayuti Melik. Siapa Sayuti Melik? Coba ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali Adinda. Sayuti Melik itu adalah orang yang mengetik isi naskah proklamasi yang sebelumnya ditulis oleh Soekarno. Nah, jadi naskah yang telah ditulis oleh Soekarno ini kan ditulis menggunakan pena. Nah, kemudian diketik kembali oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik. Nah, Sayuti Melik ini juga melakukan perubahan kecil terhadap naskah tersebut, seperti mengganti frasa dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah naskah tersebut dibuat, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua yang hadir. Sebagian besar hadirin ini setuju dengan rumusan teks tersebut. Namun, golongan muda ternyata kurang puas dan menganggap bahwa teks tersebut masih kurang tegas. Soekarno di sini mengusulkan agar kalimat kedua dalam naskah tersebut diganti menjadi semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat. Semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Nah, tetapi setelah musyawarah dan mempertimbangkan segala hal, maka usulan tersebut tidak jadi dipakai. Setelah naskah proklamasi selesai disepakati, Hatta mengusulkan agar semua yang hadir ikut mentandatangani naskah tersebut. Namun atas saran dari golongan muda atau tadi Soekarni, seperti yang sudah Ibu jelaskan, akhirnya naskah proklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, itulah pada saat perumusan naskah proklamasi ya. Nah, selanjutnya ini pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesianya. Nah, tadi setelah merumuskan naskah proklamasi dan disetujui, ditandatangani, selanjutnya pada pagi harinya ini pada pukul 5 dini hari, para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi tersebut kembali terlebih dahulu ke kediamannya masing-masing untuk bersiap-siap untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka semangat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia nih. Nah, kemudian para golongan yang muda ini membagi tugas dalam persiapan proklamasi ini. Dari mereka ini ada yang mencetak naskah proklamasi menggunakan fasilitas kantor berita Domei, kemudian disebarkan. Nah, awalnya golongan muda ini berencana melaksanakan proklamasi ini di lapangan Ikada, namun ternyata dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga pembacaan proklamasi ini tidak mungkin dilaksanakan di tempat tersebut, di lapangan Ikada ini. Nah, selain itu banyak juga dari mereka tidak mengetahui, para golongan muda ini tidak mengetahui bahwa ternyata PPKI ini telah menentukan agar proklamasi dibacakan di rumah Soekarno saja, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, beberapa pemuda yang tadi di lapangan Ikada ini mendapatkan informasi nih bahwa proklamasi tersebut akan dilaksanakan di rumahnya Soekarno. Kemudian mereka yang berada di sana ini segera beralih ke lokasi sekitar kediaman Soekarno. Nah, setelah mereka sampai di kediaman Soekarno ini, sejumlah prajurit peta berjaga. Suwiryo, wali kota Jakarta yang pada saat itu meminta Wilopo untuk menyiapkan pengeras suara dan mikrofon. Nah, kedua alat tersebut akhirnya diperoleh dari Gunawan, pemilik toko radio Satria di Salemba. Sementara itu, Suhud mengambil sebatang bambu dari belakang rumahnya Soekarno ini untuk dijadikan tiang bendera dan membersihkannya. Namun, karena situasi yang penuh ketegangan ini, ia lupa bahwa ternyata di depan rumah Soekarno ini sebenarnya sudah tersedia 2 tiang bendera yang bisa digunakan. Kemudian, golongan muda yang sudah tidak sabar ini untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan
dengan semangat ini mendesak Soekarno agar segera membacakan naskah proklamasinya. Namun Soekarno ini menolak karena Hatta belum hadir di sana. Kemudian setelah menunggu sekitar 5 menit, Hatta hadir sebelum pukul 10. Nah, setelah Hatta hadir di lokasi tersebut, proklamasi kemerdekaan kemudian dilangsungkan. Proklamasi kemerdekaan dilangsungkan secara sederhana dengan dibacakannya pidato dan naskah proklamasi oleh Soekarno. Acara ini dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, kemudian Trimurti yang pada awalnya diminta untuk melakukan penggerekan bendera, ia menolak dan menyuruh Latif yang melakukan penggerekan bendera tersebut dan dibantu dengan Suhun. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini merupakan foto yang diabadikan oleh Frans Bendur. Peristiwa proklamasi ini dulunya diabadikan oleh Frans Bendur dan Alex Bendur. Namun foto-foto karya Alex Bendur ini dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto yang dapat kita lihat di sini yaitu merupakan karya Frans Bendur. Oke, itu materi yang dapat Ibu jelaskan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Sudah paham ya semuanya? Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu pengen kalian ngerjain tugas nih. Ibu pengen kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ibu di sini tugasnya itu yaitu isai 4 nomor. Nanti kalian isi di kertas, di masing-masing kertas kalian, di kertas lembar. Nanti kalian isi, kemudian nanti kalian kumpulkan ya. Oke, mengerti? Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Oh, gak cukup ya? Ya udah, 25 menit cukup ya. Oke, 25 menit ya, Ibu kasih waktu 25 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Nanti Ibu cantumkan di sini ya untuk soal-soalnya. Oke, silahkan disiapkan dulu kertasnya, nanti Ibu kasih soalnya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan tugas yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan ke Ibu. Nah, sembari menunggu kalian mengumpulkan tugasnya, Ibu ada sedikit informasi bahwa penilaian pembelajaran kita ini dinilai dari 40% kehadiran, 40% dari tugas dan ulangan, dan 20% dari keaktifan. Oke, jadi seperti itu saja ya. Nah, ada info kedua juga. Kalau untuk pertemuan hari esok, minggu besok, kita akan melaksanakan ulangan harian terkait materi peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi ini. Karena kemarin saat pembelajaran peristiwa Rengas Dengklok ini kita tidak melaksanakan ulangan harian ya. Jadi kita gabungkan kedua materi tersebut di ulangan minggu depan. Oke, boleh kalian pelajari dari sekarang untuk mempersiapkan ulangan untuk minggu depan ya. Nah, karena ini sudah di penghujung pembelajaran, Ibu pengen tanya nih ke kalian, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Apakah kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Oke, paham ya. Kalau paham, coba Ibu pengen satu anak menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Cukup sedikit saja. Tidak ada yang maju ini? Oke, mungkin Ibu tunjuk saja ya. Silakan. Khaila, coba Ibu pengen Khaila menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Khaila ya, anak-anak. Oke, bagus Khaila, terima kasih sudah memaparkan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan barusan ya. Nah,
Dari kesimpulan highlight tersebut, Ibu izin menambahkan ya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 ini oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta menandai lahirnya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi ini merupakan puncak perjuangan panjang rakyat Indonesia melawan penjajahan, baik dari Belanda maupun Jepang. Nah, proklamasi ini juga menjadi dasar hukum dan tonggak sejarah berdirinya negara Republik Indonesia ini. Ia juga menjadi simbol persatuan, kebangkitan nasional, dan semangat untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara yang merdeka, adil, dan makmur. Oke, mungkin itu materi yang dapat Ibu jelaskan. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan seperti itu saja ya. Dan Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan kepada kalian. Silahkan untuk dipersiapkan ulangannya untuk minggu depan ya. Kalian belajar. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah berantusias untuk pembelajaran kali ini. Oke.